Sebelumnya permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Saharani Yulisasi, perwakilan dari kelompok 5, ingin mewawancarai kakak untuk pemenuhan tugas proyek kami. Perkenalkan, nama saya Gadis Sujayan dari kelompok 5. Saya Himna Prabaningrum dari kelompok 5. Apakah kakak pernah mendengar tentang perubahan iklim? Pernah. Oh iya, lupa, maaf kak. Boleh tahu kakak namanya siapa? Baik, nama saya Nasya Atta Adelia Gani dari kelas 21 MIPA 1. Apakah kakak pernah mengetahui tentang perubahan iklim? Pernah. Kalau boleh tahu yang kakak ketahui apa? Perubahan iklim itu kondisi di mana cuaca sedang mengalami perubahan sehingga ya iklim itu juga berubah. Apakah kakak setuju jika perubahan cuaca akhir-akhir ini itu merupakan dampak dari perubahan iklim? Setuju. Apakah kakak setuju jika perubahan iklim memberikan dampak buruk dan merugikan bagi kehidupan di bumi? Ya mungkin iya, beberapa ada yang iya, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak itu bisa dijelaskan seperti apa? Perubahan iklim perubahan itu kadang berdampak positif untuk para petani. Kadang waktu musim penghujan juga gitu kan, buat mengairi lahannya gitu. Apakah apakah kakak setuju jika perubahan iklim itu disebabkan oleh aktivitas manusia? Mungkin beberapa iya. Apakah kakak tahu jika faktor yang menyebabkan perubahan iklim salah satunya adalah gas efek rumah kaca? Iya. Kakak pernah mendengar tentang gas efek rumah kaca itu? Pernah. Kakak pernah dengar itu seperti apa? Efek rumah kaca itu apa itu? Bisa ada deh. Rumah kaca itu kan karena dari kayak gas CO2, CO itu yang ada di atmosfer itu yang menahan panas, jadi kan bumi makin panas gitu. Jadi salah satu gas efek rumah kaca itu salah satunya karbon dioksida. Apakah kakak tahu pengaruh yang ditimbulkan gas efek rumah kaca bagi kehidupan di bumi? Tahu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti bumi itu terasa semakin panas. Apakah kakak pernah tahu dan mengetahui tentang polusi? Tahu. Polusi atau yang sekarang dikenal dengan jejak karbon itu kan pasti ada penyumbangnya. Nah, kakak tahu enggak, menurut kakak itu penyumbang dari polusi itu dari apa? Dari asap kendaraan, mungkin sama kayak gas metana, terus karbon oksida, natrium oksida. Apa kendaraan yang biasanya kakak gunakan untuk aktivitas sehari-hari? Untuk aktivitas sehari-hari mungkin motor, mobil, seperti itu. Kenapa kakak memilih kendaraan tersebut? Karena jarak rumah saya ke sekolah cukup jauh dan lebih praktis saja pakai motor gitu, buat berhemat waktu juga. Apakah kakak setuju jika kendaraan tersebut menghasilkan polusi? Ya, setuju. Menurut kakak, solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi polusi dari kendaraan tersebut itu apa? Dengan penerapan hutan kota, terus sama memperbanyak angkutan umum, mungkin biar tidak masing-masing orang itu naik kendaraan sendiri-sendiri.
Sudahkah kakak menerapkan solusi untuk mengurangi polusi dari kendaraan tersebut? Sudah. Seperti apa? Ya saya sering di rumah, jarang keluar kalau nggak ada kebutuhan. Seberapa seringkah menggunakan alat elektronik seperti TV, AC, kulkas, dan kipas angin? Karena saya sekolah dari pagi sampai sore ya sedikit. Paling kalau malam itu nonton TV sama charge. Kalau AC, kipas angin? Nggak pernah, jarang. Apakah kakak tahu kalau listrik yang digunakan itu menghasilkan jejak karbon? Iya. Kalau boleh tahu yang diketahui bagaimana? Menghasilkan jejak karbon karena pembangkit listrik itu sendiri kadang ada yang menimbulkan polusi ya. Jadi menimbulkan jejak karbon. Sudahkah kakak menerapkan prinsip menghemat energi? Sudah. Seperti apa, Kak? Ya misalnya kalau panas itu mungkin sebaiknya jendela di rumah itu dibuka, tidak menggunakan kipas angin kalau nggak perlu banget. Terus ya itu dari kalau siang itu sebaiknya lampu dimatikan. Seberapa seringkah kakak menggunakan email atau bermain game online? Saya jarang main game online, malah SMA ini kayaknya sudah hampir nggak pernah. Kalau email paling di pemberitahuan dari aplikasi aja. Setujukah kakak jika menggunakan email dan game online itu dapat meninggalkan jejak karbon? Setuju. Boleh, kalau setuju bisa dijelaskan setujunya bagaimana? Saya setuju karena bermain game online itu kan pakai HP. Pakai HP itu kan butuh listrik. Nah, dari itu tadi listrik kan menimbulkan jejak karbon itu. Setujukah kakak jika menghemat listrik dapat mengurangi jejak karbon? Setuju. Apakah kakak sudah melakukan upaya penghematan listrik di rumah? Sudah. Jenis makanan apa yang kakak sering konsumsi? Nanti jawabannya bisa lebih dari satu. Yang paling saya sering konsumsi ya nasi, tentu saja. Nasi, ayam, sama sayuran-sayuran itu. Tahukah kakak jika makanan itu penyumbang jejak karbon? Tahu. Kalau kakak tahu itu bisa dijelaskan gimana? Saya tahu karena kan memasak itu kan pakai gas LPG ya. Gas LPG itu dari gas alam. Proses pengambilan gas alam itu kan ya pakai mesin. Mesin-mesin yang pengeboran itu kan menimbulkan polusi juga, jejak karbon. Jadi sebenarnya tidak cuma dari proses pemasakannya saja, bisa juga dari proses produksi, konsumsi, distribusinya itu. Jadi kayak hampir semuanya gitu, Kak. Apakah kakak setuju jika dengan memperbanyak makan sayur dapat mengurangi efek jejak karbon yang ditinggalkan? Tidak tahu. Makan sayur itu dapat mengurangi jejak karbon itu karena kalau sayur itu kan kalau sayur itu lebih untuk pengolahannya itu lebih simpel daripada kayak daging-dagingan gitu, Kak. Dan lebih mudah mengolahnya gitu. ya lebih mudah mengolahnya, terus perawatannya itu juga lebih sedikit. Kalau daging-daging itu kan misalnya dari proses perawatannya dari kecil sampai besar gitu, terus distribusi. Jadi kalau sayur nanti lebih sedikit jejak karbonnya, tetap menyumbang tapi lebih sedikit. Apakah kakak sering menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanjaan? Masih sering. Kenapa, Kak? Karena ya lebih mudah kalau kan di rumah ada kantong plastik, tempat kantong plastik langsung ambil gitu. Kalau pakai tas belanja kadang ya agak ribet.
Tahukah kakak kalau kantong plastik itu penyumbang jejak karbon? Tahu. Sudahkah kakak mengubah pola hidup untuk mengurangi jejak karbon dan mungkin mengajak orang sekitar untuk melakukan langkah-langkah pengurangan? Iya, sudah. Contohnya itu tadi bisa diulangi pertanyaan gimana? Lanjut saja. Jika sudah, apa yang kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengurangi kantong plastik tadi ya? Ya. Ya sebisa mungkin kalau bawa barang itu pakai tas yang bisa digunakan berkali-kali supaya tidak menimbulkan banyak sampah plastik gitu. Terima kasih Kak Ya. atas waktunya.